Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan kami dari SGDA 2. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil dari student project kami yang berjudul Pra-analitik dalam pemeriksaan bedding time dan clothing time. Bisa di next. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Bisa di next. Baik, untuk mempersingkat waktu, presentasi ini akan kami dimulai dari saya. Jadi perkenalkan, nama saya Nika Dewi Terawati dengan NIM 20025111033. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang. Seperti yang kita ketahui, jadi pemeriksaan laboratorium merupakan sebuah pemeriksaan yang dilakukan untuk membantu menegakkan diagnosis. Jadi pemeriksaan laboratorium ini dapat dilakukan dengan beberapa pemeriksaan, salah satunya itu adalah pemeriksaan hemostasis. Nah, jadi contoh dari pemeriksaan hemostasis yaitu adalah pemeriksaan bedding time dan juga clothing time. Nah, jadi dalam pemeriksaan hemostasis ini, hasil yang akan dikeluarkan itu sangat berpengaruh pada tahapan-tahapan yang akan dilakukan. Jadi tahapan-tahapan yang akan dilakukan itu diantaranya adalah tahapan pra-analitik, analitik, dan juga pasca-analitik. Di mana dari ketiga tahapan ini, itu masing-masing memberikan kontribusi kesalahan yang berbeda. Nah, kesalahan yang paling besar itu terletak pada tahapan pra-analitik. Nah, dengan tahapan yang kontribusi kesalahan yang sangat besar, jadi tahapan pra-analitik ini dapat digunakan sebagai salah satu kontrol laboratorium dalam pemeriksaan BT dan juga CT. Sekian dari saya, presentasi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ratnasari Dewi dengan NIM 20025111031. Di sini saya akan menjelaskan rumusan, tujuan, serta manfaat dari penulisan student project kami. Yang pertama, rumusan masalah. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan fase pra-analitik pada pemeriksaan homeostasis? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan pemeriksaan bleeding time dan clotting time? Dan yang terakhir, apa faktor-faktor yang dapat mempengaruhi hasil dalam pemeriksaan bleeding time dan clotting time? Next. Berikut adalah tujuan penulisan student project kami. Next. Berikutnya manfaat penulisan. Yang pertama bagi penulis, diharapkan dapat menambah pengetahuan mengenai fase pra-analitik pada bleeding time dan clotting time. Yang kedua bagi teknisi laboratorium, diharapkan dapat dipergunakan sebagai acuan dalam melakukan tahapan pra-analitik yang benar, khususnya pada bleeding time dan clotting time agar nantinya dapat mendapatkan hasil yang maksimal. Dan yang terakhir bagi instansi terkait diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan rumah sakit dengan memberikan hasil yang lebih teliti. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Nikoma Gustiawati dengan NIM 20025111020. Selanjutnya itu tahap pra-analitik. Tahap pra-analitikan ini adalah segala tindakan dan aspek prosedur diagnostik laboratorium medis yang terjadi sebelum fase analitik. Adapun bagian-bagiannya tersebut ada rumusan pernyataan medis dan meliputi persiapan pasien, pengambilan sampel, penanganan, transportasi, pemrosesan, dan penyimpanan sampai waktu analisis. Untuk transportasi sampel sendiri, sampel harus diangkut tanpa adanya penyimpanan atau segera mungkin dilakukan pemeriksaan agar meminimalisir pengaruh faktor lain. Sekian dari saya, dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, perkenalkan nama saya Giri Puspadevianti dengan NIM 20025111030. Jadi saya akan menjelaskan tentang definisi hemostasis. Hemostasis adalah mekanisme yang menyebabkan berhentinya pendarahan dari pembuluh darah. Ini adalah proses yang melibatkan beberapa langkah yang saling berkaitan yang berujung pada pembentukan sumbat yang menutup situs rusak dari pembuluh darah yang mengendalikan pendarahan yang dimulai dengan trauma pada lapisan pembuluh darah. Mekanisme hemostasis dapat dibagi menjadi 4 tahap, yaitu penyempitan pembuluh darah, pembentukan sumbat trombosit sementara, aktivasi kaskade koagulasi, serta yang terakhir yaitu pembentukan sumbatan fibrin atau bekuan akhir. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Bisa di next sebelumnya. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan nama saya Madya Yoga dengan NIM 20025111024. Di sini saya akan menjelaskan mengenai hemostasis primer. Di mana setelah terjadinya kerusakan atau trauma pada pembuluh darah, terjadi kijang vaskular yang menyebabkan vasokonstriksi. Di lokasi lapisan endotel yang terganggu, matriks ekstraseluler atau ECM menjadi terpapar ke komponen darah. ECM itu melepaskan sitokin dan penanda inflamasi yang mengarah pada adesi platela dan aktivasi platela di situs tersebut, yang akhirnya mengarah pada pembentukan sumbat platelet dan menutup defek. Adesi platelet adalah proses kompleks yang dimediasi oleh interaksi berbagai reseptor dan protein, yang salah satunya faktor von Willebrand.
Faktor von Willebrand ini berfungsi dalam pengikatan bagian GP 1B9 di dalam trombosit. Trombosit yang melekat mengalami perubahan yang sangat spesifik dan melepaskan butiran sitoplasma yang mencakup beberapa faktor aktivasi lainnya. Kemudian terjadinya perubahan bentuk konformasi dari trombosit, dan dengan mekanisme tersebut berbagai trombosit diaktifasi, melekat satu sama lain, dan permukaan endotel yang rusak tersebut tertutupi akibat pembentukan sumbatan trombosit primer. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, dan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Gustia Ivani Prametisari dengan NIM 225.922. Saya akan melanjutkan presentasi mengenai secondary hematasis, di mana faktor jaringan mengikat faktor 7 dan mengaktifkannya. Kemudian faktor 7 yang teraktivasi atau faktor 7A selanjutnya mengaktifkan faktor 10 dan faktor 9 melalui proteolisis. Faktor aktif 9 atau 9A berkaitan dengan kofaktor-faktornya yang aktif, yaitu faktor 8 atau faktor 8A yang mengarah pada aktivasi faktor 10 atau 10A. Faktor 10A berkaitan dengan faktor 5 yang teraktivasi, atau 5A dan kalsium yang menghasilkan kompleks protominase yang membelah trombin menjadi trombin. Dengan produksi trombin terjadi konversi faktor 11 menjadi faktor 11 teraktivasi atau faktor 11A. Faktor 11A dengan faktor 7 teraktivasi, dan faktor jaringan mengubah faktor 9 menjadi faktor 9A teraktivasi atau faktor 9A. Faktor 9 bergabung dengan faktor 8 teraktivasi atau faktor 8A mengaktifkan faktor 10. Faktor teraktivasi 10 atau faktor 10A berikatan dengan faktor 5 teraktivasi atau faktor 5A dan mengubah protomin menjadi trombin. Trombin bertindak sebagai kofaktor dan katalis dalam meningkatkan bioaktivitas dan banyak jalur proteolitik yang tersebut. Selanjutnya, langkah terakhir dalam kaskade koagulasi melibatkan konversi fibrinogen menjadi monomer fibrin yang mempolimerisasi dan membentuk jaringan polimer fibrin dan menghasilkan gumpalan fibrin ikatan silang. Reaksi ini dikatalisis oleh faktor 13 yang diaktifkan oleh faktor 13A yang menstimulasi lizin dan rantai samping asam glutamat yang menyebabkan ikatan silang molekul fibrin dan pembentukan gumpalan yang distabilkan. Trombosit teraktivasi mengontrak aktin internal dan fibrin myosin dalam sitoskeletonnya yang menyebabkan penyusutan volume bekuan. Plasminogen kemudian aktif menjadi plasmin yang mendorong lisis dan bekuan fibrin. Ini menyebabkan aliran darah di pembuluh darah yang rusak dan tersumbat. Baik, demikian yang dapat saya presentasikan. Mungkin bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Perkenalkan, nama saya Debogos Krisna dengan NIM 20025111025. Nah, bleeding time ini merupakan uji laboratorium klinis yang memerlukan personel terlatih, di mana dalam uji laboratoriumnya tidak memerlukan adanya pengambilan spesimen kotor. Pemeriksaan ini melibatkan adanya sayatan standar dan waktu penghentian perdarahan untuk mengevaluasi fungsi dari platelet atau dari trombosit. Nah, bleeding time ini dipengaruhi oleh fungsi dan aktivasi dari trombosit, serta interaksi antara sel endotel pada pembuluh darah. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Next. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, saya Niputu Danitasari dengan NIM 20025111038. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemeriksaan bleeding time yang dibagi menjadi dua metode berdasarkan lokasi dan panjang sayatannya, yaitu metode I5 dan juga metode DUP. Di antara dua metode ini, metode yang paling umum adalah metode I5. Next. Metode I5 itu adalah metode yang paling tradisional digunakan dalam pemeriksaan bleeding time. Sampel yang digunakan adalah sampel dari darah kapiler dengan prinsip menghitung lamanya pendarahan pada permukaan standar yang dibuat di permukaan volar lengan bawah. Adapun alat yang diperlukan adalah sphygmomanometer, lancet steril dengan lebar 2-3 mm, stopwatch, kertas saring bulat, dan kapas alkohol. Untuk nilai rujukan dari metode ini adalah 1-7 menit. Dalam metode ini, posisi tangan pasien diletakkan sejajar dengan jantung dan dipasangkan lancet sphygmomanometer hingga tekanan sampai 40 mmHg. Kemudian akan dibentuk sayatan sepanjang 10 mm dan sedalam 1 mm pada bagian lengan bawah volar dengan menggunakan alat standar penyayat yang telah dibersihkan dengan alkohol. Lalu dilakukan penghitungan waktu dan bersihkan darah setiap 30 detik. Pengecekan akan selesai lagi pendarahan lebih lanjut. Next. Selanjutnya adalah metode DUP, di mana metode ini memiliki metodologi yang sama
dengan metode AI, tetapi dilakukan pada telinga pasien ataupun ujung jari. Metode ini dilakukan untuk bayi dan juga anak-anak. Untuk tahap pra-analitiknya itu sama dengan metode AI, tapi seperti yang saya sebutkan sebelumnya, untuk prinsipnya itu berbeda pada tempat perlakuannya, yaitu pada bagian telinga ataupun ujung jari pasien. Untuk alat dan bahannya itu ada disposable lancet steril, kertas bulat, stopwatch, dan kapas alkohol. Untuk nilai rujukan dari metode ini adalah 1-3 menit. Masing-masing metode DUK ataupun AI memiliki risiko infeksi dan kelebihannya masing-masing. AI itu memiliki tingkat keakuratan yang tinggi, tapi ada risiko jaringan parut. Sedangkan metode DUK itu memiliki tingkat keakuratan yang rendah dengan tingkat hematoma yang lebih tinggi. Mungkin sekian dapat saya sampaikan, selanjutnya silakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Nikade Ananda Setirianti dengan NIM 225-11035. Di sini saya akan menjelaskan mengenai clotting time. Bisa di next? Clotting time itu merupakan interval waktu dari permulaan terjadinya suatu pendarahan hingga pembekuan pada benang fibrin yang pertama. Nilai normal dari CT berlangsung selama 5 hingga 8 menit. CT yang teraktivasi dapat dipengaruhi oleh berbagai variabel, seperti obat-obatan, inflamasi, dan aktivitas sel. CT dipengaruhi oleh faktor pembekuan darah. Terjadinya kecacatan atau tidak adanya satu maupun lebih dari faktor pembekuan darah dapat menyebabkan CT yang berkepanjangan. Bisa di next? Pembekuan darah bertujuan untuk menghentikan terjadinya suatu pendarahan pada saat luka maupun cedera yang menyebabkan rusaknya pembuluh darah. CT pada wanita lebih tinggi dibandingkan dengan pria, karena pada wanita memiliki tingkat estrogen yang lebih tinggi dan tingkat fibrinogen pada plasma lebih rendah dibandingkan dengan pria. Estrogen mampu menurunkan level plasma fibrinogen dan meningkatkan CT. Hal ini menyebabkan terjadinya dilatasi pada pembuluh darah sehingga memperpanjang masa BT. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Next. Perkenalkan, nama saya Wen Cahyamasya dengan NIM 20025110121. Nah, sekarang untuk metode pemeriksaan CT. Next. Yang pertama ada Lee and Wen method yang memiliki prinsip untuk menghitung lamanya pembekuan dengan memberikan tabung setiap 30 detik. Ada 3 tabung. Tabung pertama dulu, setelah pembekuan terjadi di tabung pertama, lanjut ke tabung kedua, lanjut ke tabung ketiga juga, dicari rata-ratanya. Alat dan bahan untuk mengambil darah, tourniquet, spide, kapas, dan alkohol. Dia memerlukan tabung reaksi juga, water bath, dan untuk menentukan waktunya kita menggunakan stopwatch. Untuk sampel vena tanpa antikoagulan yang diambil. Nah, nilai normalnya 9-15 menit. Next. Oke, untuk yang kedua, slide method, dia memiliki prinsip untuk menghitung lamanya pembekuan darah sampai terbentuknya benang fibrin ketika darah diangkat menggunakan jarum. Alat dan bahannya, tourniquet, spide, kapas, alkohol untuk mencari darahnya. Nanti darah akan ditaruh di objek las. Ini juga membutuhkan OC jarum dan stopwatch untuk menghitung lamanya waktu pembekuan darah. Sampelnya vena dari darah vena tanpa antikoagulan, nilai normal 2-6 menit. Next. Yang ketiga, capillary tube method memiliki prinsip untuk menghitung lamanya pembekuan darah sampai terbentuk benang fibrin ketika tube itu dipatahkan seperti pada gambar. Nah, untuk alat dan bahannya, yang pertama ada tabung kapiler, yang kedua ada lancet steril, yang ketiga ada stopwatch, yang keempat ada kapas dan alkohol 70%. Nah, sampel yang diambil yaitu darah dari kapiler, itu diambil biasa di ujung jari tangan, nilai normalnya 2-6 menit. Nah, sekian dari saya. Presentasi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas waktunya. Perkenalkan, nama saya Ana Agung Gudewi WKWP dengan NIM 20025111026. Di sini akan menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi bleeding time maupun clotting time. Next. Jadi ada 3 faktor yang dapat mempengaruhi bleeding time. Yang pertama, alat dan bahan beserta dengan fungsinya. Yang kedua, ada kesterilan tempat sampel. Yang ketiga, ada faktor fisiologis pasien. Contohnya seperti usia, jenis kelamin, riwayat penggunaan obat, maupun gaya hidup yang akan mempengaruhi hasil pemeriksaan bleeding time. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Iko Mangwira Kusuma dengan NIM 20025111029. Bisa di next. Oke. Jadi, adapun faktor yang dapat mempengaruhi hasil dari CT tersebut, yaitu yang pertama adalah
pastikan bahwa pencampuran darah yang merata dengan tromboplasmin pada jaringan. Nah, di samping itu juga kondisi pena fisiologis dari pena pasien juga harus perlu diperhatikan karena pengambilan sampel darah tersebut berasal dari pena pasien. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada diameter, kebersihan dan juga kondisi tabung juga perlu diperhatikan. Kenapa? Karena semakin lebar diameter maka semakin lama juga CT tersebut. Di samping itu juga kebersihan yang perlu diperhatikan karena pada saat tabung tersebut kotor maka akan mempercepat terjadinya CT. Dan samping itu juga kondisi tabung yang basah dapat meresiskan sampel darah yang kita punya. Dan samping itu pasien juga disarankan untuk melakukan puasa terlebih dahulu sebelum melakukan pemeriksaan CT. Selanjutnya pasien juga diharapkan tidak merokok. Pasien juga tidak meminum minuman yang mengandung kafein. Bisa di next. Nah, di samping itu ada juga dua faktor lainnya yang dapat mempengaruhi hasil CT itu. Yang pertama adalah pasien juga diharapkan untuk cukup istirahat dan juga tidak melakukan aktivitas fisik sebelum melakukan pemeriksaan CT. Dan samping itu faktor fisiologis lainnya yaitu pasien tidak dalam kondisi stres pada saat sebelum pemeriksaan CT. Bisa di next. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Fred Ray Octavianus Nyoko dengan NIM 18025111011. Baik, saya akan menjelaskan tentang simpulan, yaitu pra-analitik merupakan bagian dari prosedur laboratorium total, terdiri dari beberapa tahap yang diawali oleh permintaan dokter. Adapun prosedurnya dimulai dari pengambilan sampel, penanganan, transportasi, pemrosesan, dan penyimpanan. Adapun yang pertama yaitu bleeding time. Nah, bleeding time terbagi atas dua metode yaitu metode I5 dan DUG. Kemudian ada clotting time terbagi atas tiga metode yaitu Lee and White method, slide method, dan capillary tube method. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi bleeding time, yaitu dari kesiapan alat dan fungsi autoklik yang baik. Lalu ada faktor-faktor yang mempengaruhi clotting time, yaitu percampuran antara darah dan tromboplastin ringan, fungsi vena yang kurang baik, adanya gelembung atau busa pada spuit, bisa terjadinya pelebaran diameter tabung, dan kebersihan tabung. Sekian presentasi dari SGD kami. Jika ada kata yang kurang berkenan, mohon dimaafkan. Dan kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, nama budaya bagi kita semua.